Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, ini kok jalan lagi. Ini suka jalan kok lagi, jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata kita semua, mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup, polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun, semua kita untuk menjatuh apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Apa sih biasa yang menyebabkan masyarakat ini berpecah belah? Satu, momen-momen politik. Politik, pilkada, pilcaleg, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta, pasti orang senang-senang. Ibu-ibu kalau saya tanya, mau kemana? Pesta. Apa di pesta menakutkan? Tidak ada nama pesta itu menakutkan. Kalau kita dengar kata pesta, pasti senang-senang. Pesta, makan-makan. Pesta, ada elektron. Namanya pesta, pasti senang-senang. Jadi pesta demokrasi, jangan kasih takut-takut. Pesta demokrasi, senang-senanglah. Pilpres selesai nih. Cebong kampret sampai sekarang belum baku akur. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pilpres yang akan datang ada orang yang menyatukan antara kampret dan cebong, sehingga kita berhenti lagi bertengkar menghina-hina suatu antara satu dengan lainnya. Saudaraku, para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat dengan menghasut berita-berita bohong. Tim sukses, silahkan sampaikan kehebatan dan keutamaan calonmu tanpa menyerang dan menghina calon orang lain. Karena kalau kita saling menghina, saling menyerang, pasti tidak ada orang yang mau diserang, pasti tidak ada orang yang mau dihina. Ketika saling menghina dan menyerang, maka potensi pecahnya kita pasti terbuka lebar. Indonesia negara yang sangat besar. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya Republik Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, lebih 17.000 pulau yang ada di wilayah Republik Indonesia. Diletakkan Sabang sampai Merauke, andai saja dia bisa seperti meja, diangkat ini Sabang sampai Merauke, diletakkan di benua Eropa, diambil Indonesia, simpan di atas benua Eropa, seluruh negara yang ada di Eropa tertutup, masih ada lebihnya sedikit. Begitu besarnya Republik Indonesia. Maka tentu negara lain berupaya untuk mengambil bagian di Indonesia. Dan salah satu cara kalau mau merusak Indonesia, buat dia berpecah belah. Itulah dari dulu, zaman 1500 yang lalu, POC datang ke Indonesia. Dia mau perang secara langsung, diusir oleh orang Indonesia pada waktu itu. Maka mereka mengambil politik pecah belah yang kita kenal dengan divide et impera. Politik pecah belah. Apa isu yang dia pakai? Isu agama. Apa yang dia pakai? Isu ras. Apa yang dia pakai? Isu kekuasaan raja-raja. Dia hasutlah antara kerajaan Hasanuddin dengan kerajaan Bone. Kerajaan Goa dihasut dengan kerajaan Goa, dengan Goa dan Bone. Sultan Hasanuddin dengan Arun Palaka. Dia kasih berkelahi, sama-samanya anak bangsa. Setelah itu masuk POC. Hati-hati saudaraku. Jangan kalian mau berpecah belah gara-gara politik. Siapa calonmu? Nomor 1. Kau ya, nomor 2. Kau nomor 3. Boleh berbeda nomor, boleh berbeda calon. Kita tetap Republik Indonesia. Ayo pelihara persaudaraan. Di Tobelo boleh beda agama, boleh suku beda kita, boleh apa ras kita beda, tapi satu tempat kita hidup di tanah kelahiran kita di sini. Apa kita merantau tidak lihat lagi dibilang Bugis Bone, Bugis Sopeng, tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Bugis Tobelo, Bugis Halmahera Utara. Kalau kau bilang Bugis Bulukumba, balik aku pi Bulukumba.
Kalau kau bilang Bugis Pindrang, balik kau ke Pindrang. Kau Bugis apa? Bugis Halmahera Utara. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia. Apakah persatuan itu harus seragam? Tidak. Bersatu itu tidak seragam. Bersatu saling menghormati perbedaan, pasti bersatu. Tidak mungkin kita mau seragamkan, gigi saja berbeda-beda. Bapak Ibu, kamu tahu kenapa enak makan? Hah? Bapak-bapak tahu kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Bayangkan kalau gigi kita ini semua sama, mana enaknya? Misalnya semua gigi kita ini gigi seri, tahu enggak? Ini kan beda-beda gigi kita. Yang paling depan itu namanya gigi seri, bagian memotong. Masuk ke dalam, beda lagi namanya gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan daging tidak mungkin begini, pasti kayak gini. Iya toh? Masuk lagi ke dalam, paling dalam, berbeda lagi, namanya gigi geraham. Apa tugasnya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham, bagaimana mau makan nganu daging? Bagaimana mau potong? Hai beneran. Maka hargai. Bahkan agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara. Rasulullah bahkan mengatakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Lagi jalan-jalan anak muda pergi menyatakan cinta. Baru ada istrimu. Jangan coba-coba. Apalagi kalau istrimu bogis, mau ku kawin lagi. Nah bilang coba mau ku tikam kok. Jangan coba-coba. Ini. Dia datanglah dia jalan-jalan. Anak muda malam minggu, tiba-tiba padam lampu. Padam lampu, tahantu kakinya. Kaki yang terhantu, seluruh anggota tubuh ikut rasakan. Tuh. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki itu yang terhantu, mulutnya yang teriak. Aduh. Padina kesi. Berikutnya apa? Mata bekerja, dia cari. Berdarah. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya tangan mengusap. Kaki yang luka, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, ini kok jalan lagi. Ini suka jalan kok lagi, jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata. Kita semua, mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup, polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun. Semua kita untuk menjatuh apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Maka bupati ketika ada yang lecehkan masyarakatnya, bupati berkata, jangan kau ganggu rakyatku. Kau ganggu rakyatku, saya suruh tangkap kamu. Rakyat juga berkata, jangan kau hina bupatiku. Kau hina bupatiku, kami rakyat di sini akan mengamuk dan mengusir kamu. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu-ibu, Pak, kenapa nasi enak dimakan? Kenapa nasi enak dimakan? Karena makannya bareng-bareng masuk. Bayangkan kalau bapak makan satu-satu biji. Pak Bupati, Pak Frans, bagaimana kalau bapak makan satu-satu nasi, Pak? Makan pagi, sore baru selesai, Pak. Itulah enaknya bersatu. Maka semua komponen masyarakat yang ada di Halmahera Utara,
mau Kristen kah dia, mau Hindu kah dia, mau Buddha kah dia, mau bahkan kafir tidak ada agamanya sekalipun, kita punya tanggung jawab merawat persatuan Halmahera Utara. Masih ingat lihat TV bagaimana di Arab Timur Tengah? Lihat sekarang Rusia dengan Ukraina, rakyat jadi korban, kepentingan politik, kekuasaan, akhirnya rakyat jadi korban. Mudah-mudahan tidak terjadi di Republik Indonesia. Maka kita semua wajib, kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang mencoba-coba mengganggu persatuan kita, kita jadikan dia musuh bersama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Jam berapa menikah? Hah? Saya cuma tanya jam berapa. Apa yang belum kau bilang? Belum apa? Belum makan. Sebagai laporan saja ini bosa. Bayangkan begitu saya hormati ini acara. Kemarin itu Pak, satu harian saya rekaman di Metro TV. Selesai hampir jam 6. Saya langsung pergi ceramah lagi malam, ceramah Paci. Selesai hampir jam 10 ke hotel istirahat, belum enak istirahatku, kasihan pergi lagi bandara jam 2 terbang. Saya bilang kenapa enggak sampai-sampai ini, jauhnya ini dari Jakarta. Kukira 1 jam, ternyata 3,5 jam. Sampai begitu tak buka mataku, terlambat sampai subuh karena sudah terang. Sampai lagi kembali lagi ke sini, nanti balik lagi, kasihan. Begitu lelahnya kita. Tapi melihat Bapak Ibu semua gembira menyambut saya, lelah itu hilang. Allahu Akbar. Nah, jam berapa nih? Pak Bupati, biasanya saya ceramah pakai jam. Tadi karena buru-buru, mau tadi rencanakan mandi dulu, ganti baju. Ini busa-busa mikale paku ini. Untung saya sudah pakai tawas tadi malam. Coba Pak Bede tidak pakai tawas, ibu berani kau keluar rumahmu? Satu kali aja kita cium itu jamaah sakulu, begitu nak lihat di televisi dan bilang sakulu kini ustaz. Jam berapa? Jam 12? 12. Jam berapa duhur? Apa karena belum terus? Masih bisa 1 jam? 2 jam masih bisa? Masih bisa? Saya tidak bisa. 2, 3 kalau kalian mau sukses. Ulangnya, 1 belajar, 2 bersatu kok, 3 ata'im al-mazakin, beri makan kau fakir miskin, jangan kau pelit. Kalau ini Halmahera mau sukses, orang-orang kaya kasihan, jangan kau pelit. Kalau orang kaya mau Pak, kecil ini orang miskin. Kalau orang kaya mau Pak, lebih dulu mereka masuk surga dari kita orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang miskin sholat tengah malam, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Alhamdulillah, saya dengar kabar di sini Pak, banyak orang kaya, tapi sedikit yang dermawan, yang banyak pelit. Nabila di kampungku seke, kikir galap paku jambatan. Bu, ini bu kakak SS ini semua, banyak semua saya lihat emasmu. Hah? Nggak tahu palsu atau asli. Bu. Kalau mati ki, siapa pakai itu emas cincin berenang? Siapa? Anak B, istri kedua. Baik, mak B silakanmu. Oh, nah dengarlah ini mamanya cek istriku Pak Frans. Dia dengar ini ceramahku. Pulang dah kata panggil Kak. Ustadz, sini dulu. Kenapa sayang? Jadi nanti kalau meninggal Kak, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang duduk kok di sini sayang. Kupeluk-peluk lah dia. Kenapa kau ketawa istriku? Cemburunya. Saya peluklah dia. Lalu saya bilang, sayangku ingat baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati.
Maka ini ibu-ibu, jangan lalu kau seke. Tidak ada orang suka orang pelit. Daripada istri kedua pakai itu emasmu, lebih baik kau jual sebagian, cari ke orang miskin KKSS, bantu dia.